Kupas tuntas gebuk-gebuk usir mafia tanah, mafia hukum 9 naga dari bumi pertiwi Indonesia. Momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadikan kebangkitan rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan khususnya paguyuban warga korban 4 desa, yang telah puluhan tahun menderita, dan atas kebesaran Allah bersama APH Bersih dan wartawan Indonesia Bersatu kupas tuntas pelaku-pelaku perusak kedaulatan NKRI. Keluarga Sucipto Nagaria, pemilik PT Sumarekon Tbk sekaligus pemilik anak-anak PT Penggarap Berdasi, PT Sumarekon Tbk. Salah satunya PT MCI, KJA Golf di Gunung Gelis milik Muljadi Budiman 9 naga. PT Penggarap Berdasi yang kerap lakukan tipu-tipu, merusak kedaulatan NKRI, merampas dan merampok tanah-tanah warga 4 desa, yaitu Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Gunung Gelis. Banyaknya oknum ASN berseragam yang terlibat, pelaku mencuci otak para oknum ASN di Pemkab Bogor. Dari oknum Kades dengan perangkat desa dan jajaran para pengurus RT RW. Dari pejabat tinggi pemegang kekuasaan tertinggi di Kabupaten Bogor, oknum mantan Bupati Rahmat Yasin, oknum mantan Bupati yang sudah 2 kali masuk bui karena kasus korupsi oleh KPK, dan menurunkan tugasnya kepada oknum mantan Sekda Burhanuddin, yang saat ini sedang sakit stroke azab dari karmanya, dan tengah menjalankan pemeriksaan KPK. Pemilik PT Sumarekon Tbk keluarga Sucipto Nagaria, kerap mencatut nama Prabowo Subianto Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029. Melalui konsultannya Denny, nama Presiden dicatut demi melakukan alibi-alibi, tipu-tipu 378 kotor, perihal pembayaran dan statemen itu dilakukan juga kepada warga 4 desa. Denny memberikan modus iming-iming kepada warga korban akan membayar lunas tanah-tanah selesai pelantikan presiden, ucapan janji busuk, bertahun-tahun hanya mengulur-ulur saja. Dan kini rakyat warga korban 4 desa sudah tidak percaya lagi. Sedangkan faktanya, itu tidak ada korelasinya. Pelantikan presiden dengan pembayaran. Ini lagu lama, riwayat seperti ini terus berlangsung tiap tahun. Alasan internal, menutupi fakta bahwa warga 4 desa dipancing untuk berbuat anarki, memecah belah, mengadu domba rakyat dengan pemerintah. Dengan fakta bahwa pengalihan warga dengan cara memecat Muljadi Budiman, agar memutus 20% haknya. Ini merusak birokrasi pemerintah, membuat kisruh jelang pelantikan presiden. Keluarga Sucipto Nagaria tidak ada kedekatan dengan Prabowo. Menciptakan pembohongan untuk menipu warga 4 desa. Rakyat ditipu daya, presiden dicatut namanya. Manusia licik ini layak disematkan sebagai perusak kedaulatan NKRI. Pelaku ini telah mencoreng citra hukum di negara kita Indonesia. Dan layak secepatnya APH Bersih tangkap dan penjarakan pelaku ini. Dan kepada seluruh warga korban, khususnya warga 4 desa, jangan takut, pasang kembali patok-patok tanahnya sebelum nyata keluarga Sucipto Nagaria menyelesaikan pembayaran. Karena tanah-tanah ini masih sah milik kita dilindungi hukum negara dan APH Bersih, tanah-tanah ini sah milik kita, bukan milik 9 naga, atau milik anak-anak PT Sumarekon Tbk, keluarga Sucipto Nagaria. Walaupun ada sebagian tanah-tanah warga sudah dikeluarkan HPL, setelah sebelumnya warga diberikan tanda jadi 10% dan pelunasan 90% warga di hadapan dengan disuruh lapor ke pengadilan karena telah dikeluarkan HPL oleh oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Karena surat-surat yang dimiliki oleh anak-anak PT milik PT Sumarekon Tbk milik keluarga Sucipto Nagaria adalah surat-surat tanah. Surat izin itu aspal, asli tapi palsu, buatan Muljadi Budiman 9 naga dan oknum-oknum Pemda. Melalui statemen Kepala PUPR dan Bina Marga Kabupaten Bogor. Info A1 yang akurat menyatakan bahwa SK Kementerian ATR BPN untuk PT KAAA dan KJA Golf akan dicabut dari wilayah Bogor. Dikarenakan PT KAAA, KJA Golf dan PT Sumarekon Tbk Bogor adalah sumbernya kegaduhan dan kekisruhan. Telah merugikan negara sejak 2001, dan masih melakukan praktek kotor, melakukan pembayaran pajak melalui preman-preman,
Salah satu contohnya Aziz Mahdor, membayar pajak tanpa membayar kepada negara. Berapa miliar negara telah dirugikan? PT yang banyak menciptakan adanya mafia tanah di wilayah Bogor yang sadis bergaya ala-ala komunis dan PT-PT yang banyak merugikan masyarakat pemilik tanah. Maka dihimbau kepada seluruh owner dan pengembang untuk berhati-hati bekerja sama memasarkan, menjual produk tanah perumahan kepada para nasabah karena tanah-tanah yang diklaim PT-PT belum dibayarkan kepada pemilik sahnya. Jangan mau tertipu surat-surat aspal asli tapi palsu buatan oknum Pemda Kabupaten Bogor. Maka tuntut KJA Golf atau Pemda yang telah mengeluarkan surat-surat aspal asli tapi palsu. Dan kepada customer, member golf, dihimbau untuk tidak lagi menjadi member golf di lapangan golf milik Muljadi Budiman, karena sewaktu-waktu pemerintah pusat akan menutup dan memeriksa semua yang ada di dalam termasuk member golf, karena foto-foto member nantinya akan disebarluaskan melalui pemberitaan. Dan para pengunjung hotel atau customer Hotel Royal Tulip, milik Agung Budiman Kencana. Hotel tempat berkumpul dan persembunyiannya para pelaku-pelaku. Salah satu contohnya pada saat sidang eksekusi tanah antara sengketa Yayasan Masyadul Quran dengan PT KAAA Abal-Abal. Semua oknum, dari oknum pengacara dan oknum panitera Pengadilan Negeri Bogor berkumpul merumuskan di Hotel Royal Tulip. Selain itu hotel itu juga berkedok pariwisata, karena sebagai hotel tempat beristirahat para oknum pejabat hidung belang yang kerap bawa ABG. Hotel prostitusi, karena hak tersebut sudah terendus masyarakat sekitar dan APH setempat. Muljadi Budiman adalah pelaku praktek kotor yang kerap lakukan lobi-lobi, jual beli hukum, suap menyuap, money laundry, melalui kaki tangannya, Evelyn dan putranya Stephen, Raul dan Rudi Yahya oknum pengacara Koprol Bambu, mantan residivis kasus penipuan, 378 dan suap menyuap. Muljadi Budiman telah mencuci otak para oknum di Pemkab Bogor adalah sebagai upaya agar dapat melindungi dan backup PT-PT miliknya, yang abal-abal dan tidak berizin yang kadaluarsa sejak 2001, Imora Motor Honda, PT MCI, KJA Golf dan PT milik putranya Agung Budiman, PT KAAA Abal-Abal, PT Agung Kencana. PT-PT yang telah merugikan negara selama 23 tahun dengan tidak pernah membayar pajak negara. Dan negara telah dirugikan mencapai triliunan rupiah, hampir mencapai 3 triliun. Atas hasil pemeriksaan dari PUPR dan Bina Marga, banyaknya pelaku ini merampas tanah-tanah warga 4 desa dan sekitarnya. Selama berpuluh-puluh tahun mengembangkan PT-PT kejahatan, meraup keuntungan dengan menghisap darah rakyat Indonesia. Dari tanah milik Sofyan Jim Mamesah tanahnya 116 hektar di Gunung Gelis, berdasarkan tanah murni, belum pernah dijual belikan kepada siapapun, tidak pernah bersengketa kepada siapapun, kepada pengadilan dan tidak memberikan kekuasaan kepada pengadilan manapun, terlebih kepada negara, tidak pernah berperkara, atau berhutang kepada bank manapun, dan sah secara hukum negara melalui tanah yang dibeli sejak tahun 72 sampai 73 dengan bukti girik, warkah, IPEDA, pajak, plotingan BPN, blokiran BPN, dan sudah diakui Polhukam, Kementerian ATR BPN dan diketahui oleh Presiden RI secara hukum sah dan harus dikembalikan kepada pemilik sahnya yaitu Bapak Sofyan Jim Mamesah. Dan tanah tersebut setelah dilakukan cek melalui satelit terbukti bahwa tanah tersebut murni, mutlak tidak ditemukan plotingan PT-PT. Dan melalui pengecekan Kanwil ATR BPN Bandung dan PUPR menyatakan tanah tersebut tanah murni milik Sofyan Jim Mamesah. Jika ada terdapat plotingan-plotingan PT, itu plotingan adalah plotingan palsu, ciptaan buatan Muljadi Budiman 9 Naga CS. Dan diketahui tanah-tanah milik Bapak Sofyan Jim Mamesah telah dikafling-kafling yang di-take over kepada PT Sumarekon Tbk. Sedangkan tanah-tanah yang dimiliki tersebut adalah sah milik Bapak Sofyan Jim Mamesah. Jika ada pembeli yang telah dirugikan untuk meminta ganti kepada agen Roy Putra, agen PT-PT yang menjualnya atau kepada Pemda yang telah mengeluarkan HPL. Roy Putra adalah pelaku yang telah memasarkan tanah-tanah berkasus.
dan masuk keterlibatannya kepada pelaku mafia tanah mafia hukum. Beserta tanah ahli waris Bapak Niko F. Mamesa 65 hektar di Golf. Dari 12 sertifikat, dan 8 sertifikat sekarang ada di PT Sumarekon Tbk oleh oknum mafia hukum pengacara abal-abal Koprol Bambu, abal-abal, Rudi Yahya, pelaku yang telah merusak lembaga hukum dan merusak citra pengacara di Indonesia. Karena oknum ini adalah kaki tangan dari 9 naga, Agung Kencana pemilik PT KJA dan PT KAAA abal-abal. Oknum yang telah banyak merugikan wajib ditangkap dan dipenjarakan APH bersih. Dan tanah-tanah warga 4 desa, kurang lebih ratusan hektar itu sah tanah murni. Bahkan tidak saja tanah milik perorangan, tanah-tanah perkebunan milik negara juga ikut diklaim oleh PT Penggarap Berdasi, pelaku mafia tanah, mafia hukum. Dari semua tanah-tanah sah murni milik warga telah dikeluarkan HPL oleh oknum staf Dispenda Eko dan 3 oknum Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor. Dan kini korban rampas tanah telah meluas hingga ke Hambalang dan Sentul. Semua warga pemilik sah tanah-tanah diarahkan pelaku rampok berkedok PT Penggarap Berdasi melalui oknum pengadilan, dan warga diarahkan untuk ke pengadilan masuk ke dalam settingan oknum-oknum. Warga akan dikalahkan, dan pemenangnya adalah perampas. Mereka adalah para perusak NKRI. Keluarga Sucipto Nagaria pemilik PT Sumarekon Tbk, yang telah menciptakan pelaku rampas tanah-tanah warga 4 desa dan sekitarnya. Dialah anak-anak PT Sumarekon Tbk. Ciptaan Muljadi Budiman 9 Naga bersama putranya Agung Budiman Kencana pemilik Hotel Royal Tulip. PT Penggarap Berdasi, yakni PT KAAA, dan anak PT Kurnia Abadi milik anak Muljadi Budiman 9 Naga, Agung Budiman, dan PT tersebut dari 2001 sudah mati dan tidak aktif, akan tetapi PT tersebut masih saja aktif, kadaluarsa, tetapi masih beroperasi, melakukan praktek kotor, money laundry dan suap menyuap, telah merugikan negara puluhan tahun dan telah merugikan hingga triliunan rupiah. PT Penggarap Berdasi dan pelaku yang main take over kepada PT Imora Motor Honda milik Muljadi Budiman dan bekerja sama dengan PT Sumarekon Tbk untuk dijadikan perumahan mewah, villa-villa mewah dan lapangan golf. PT Penggarap Berdasi merampas tanah warga dan menjualnya dengan tanpa surat asli atau sah, walaupun ada bersurat itu semua adalah surat palsu ciptaan Muljadi Budiman dan oknum mantan Sekda Burhanuddin CS di Jalan Pramuka. Tidak terdaftar di PUPR dan Kanwil Bandung. Muljadi Budiman CS, keluarga Sucipto Nagaria adalah Big Boss, pelaku 378, telah melecehkan dan menghina konstitusi hukum Indonesia. Pemecah belah, pengadu domba rakyat dengan pemerintah. Berniat gagalkan pelantikan presiden tahun 2024 sampai tahun 2029 dengan melakukan pembohongan publik. Karena kita rakyat Indonesia, cinta NKRI, menjunjung tinggi NKRI. Anak bangsa, rakyat Indonesia pemegang kunci kontak Pandora atas kebiadaban pelaku-pelaku. Menjadikan P4 Pancasila pedoman dan pegangan hidup kami. Tak akan gentar sedikit pun kami kepada para mafia tanah, mafia hukum. Mari rakyat Indonesia kita bersama-sama berangus pelaku-pelaku. Gebuk, 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 seluruh mafia tanah, mafia hukum. Dan Gunung Gelis menjadikan pusat satelit di mana pergerakan perjuangan rakyat Indonesia, rakyat NKRI berangus pelaku mafia tanah, mafia hukum, 9 naga. Usir 9 naga, pelaku perampas hak sah rakyat, kekayaan isi bumi rakyat dikuras habis dan dibawa hasil rampas ke negaranya kembali. Kita adalah rakyat Indonesia yang berketuhanan, yang menjadikan P4 Pancasila sebagai pedoman hidup. Berdasarkan sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, alhamdulillah kekuasaan Allah tidak ada yang bisa mengelak, Allah tidak pernah tidur, Allah mengetahui semua penderitaan warga 4 desa, anak bangsa, rakyat Indonesia telah terzolimi selama puluhan tahun. Kini sudah diambang batas penantian terbebas oleh kejahatan 9 naga. Waktu kepastian akan hak sah atas tanah-tanah warga 4 desa telah kembali berkibar, dan P4 yang tertanam telah berkibar kembali di Gunung Gelis dan sekitarnya.
Karena Pancasila adalah lambang kedaulatan NKRI. Iming-iming yang dilakukan oleh keluarga Sucipto Nagaria akan melakukan pembayaran atas ganti kerugian tanah-tanah milik warga 4 desa adalah sebagai ujung akhir nasib yang digantung sendiri olehnya. Keluarga Sucipto Nagaria, rakyat ditipu selama 3 bulan, diberikan janji busuk, alibi-alibi untuk mengulur-ulur waktu, atau memang yang sebenarnya keluarga Sucipto Nagaria tidak beruang. Dan APH bersih menyatakan untuk PT-PT yang tidak menyelesaikan langsung kepada masyarakat pemilik tanahnya, kita akan kawal hukum secara proaktif. APH tidak mau rakyat dilecehkan oleh keluarga Sucipto Nagaria, dan yang dilakukan keluarga Sucipto Nagaria kepada pemerintah pusat dianggap telah meremehkan, dan jika hingga batas waktu yang ditetapkan yaitu tanggal 20 atau sebelum pelantikan presiden baru, tidak juga terselesaikan, maka APH akan bertindak sesuai perintah. PT besar yang ternyata PT abal-abal, tak berduit, PT yang hanya mengeruk keuntungan melalui para mafia-mafia. PT Summarecon hanya mempunyai tanah 15%, yang selebihnya tanah-tanah masih milik warga yang belum dibayarkan. Dan APH akan tindak tegas sesuai hukum yang berlaku di NKRI. Pelaku-pelaku tindak korupsi yang telah merugikan bukan saja anak bangsa, rakyat Indonesia, bahkan negara juga ikut dirugikan, maka semua pelaku-pelaku beserta keluarganya wajib dimiskinkan, karena pelaku-pelaku memiliki uang atau kekayaan dari hasil merampas milik warga. Jangan biarkan rakyat hanya diberikan jambu, janji-janji busuk, oleh keluarga Sucipto Nagaria. Amanah para pemimpin di Republik ini, seperti rekomendasi dari Kemenko Polhukam, mandat dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo kepada Kementerian ATR BPN, dan sesuai instruksi langsung dari Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri ATR BPN RI Agus Harimurti Yudhoyono agar segera melakukan pengembalian aset milik warga yang dirampas oleh PT-PT melalui oknum mafia tanah, agar secepatnya dilaksanakan. Itu pun diabaikan keluarga Sucipto Nagaria. Tangkap, penjarakan dan cabut izin operasional dari PT-PT pelaksana para mafia tanah, mafia hukum mendapat kekayaan. APH Bersih, Wartawan Indonesia Bersatu, dan seluruh ikatan notaris se-Indonesia, seluruh petani penggarap 4 desa dan paguyuban menyatakan, kami tidak gentar sedikitpun, karena berapapun kalian turunkan orang-orang untuk datang dan mengintimidasi kami tidak akan mundur sedikitpun. Siapapun yang mengaku-aku pejabat atau oknum berbintang yang mengaku tanah-tanah sebagai pemiliknya, kami tidak takut. Karena di belakang kami para pejabat bersih, APH bersih dan pemimpin republik ini yang dikirim Allah untuk berangus semua pelaku-pelaku. Karena kami sepakat nyatakan di hari kesaktian Pancasila ini, tidak akan diam, penderitaan ini harus berakhir sekarang. Kami akan buktikan bahwasanya kebangkitan kami di hari kesaktian Pancasila ini akan nyata adanya. Dan sekarang waktunya, momentum Hari Kesaktian Pancasila Dasar Negara, dan landasan sakti P4 NKRI, akan melakukan sebagaimana layaknya isi di dalam butir Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima. Tidak satupun kezaliman di muka bumi ini mampu menghancurkan Pancasila. Pancasila dan butir-butir di dalam kandungannya telah membuktikan kesaktiannya memusnahkan pelaku-pelaku perusak kedaulatan NKRI. Mari kita bersatu, rakyat dan pemerintah, dari Sabang sampai Merauke bersatu menjaga kedaulatan NKRI. Dukung pemerintahan yang baru, pemerintahan Prabowo Gibran. Maju bersama-sama rakyat dan pemerintah. Kami anak bangsa, rakyat Indonesia, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia akan bergerak dalam hati sanubari yang terdalam, yang akan terus berpedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. P4 hingga akhir hayat kami, saatnya NKRI berkibar di seluruh jagat raya. Angkat setinggi-tingginya NKRI. Sekali lagi saya Sofyan Jim Mamesah bersama paguyuban petani penggarap dan warga 4 desa, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang sebentar lagi akan paripurna bertugas, dan akan digantikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Semoga atas dukungan serta support Bapak Jokowi dan Prabowo kepada kami seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia korban kebiadaban para mafia tanah, mafia hukum, hingga terselesaikan.
Dan semoga tugas mulia Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo menjadi ladang pahala yang besar sebesar samudera. Tak lupa kami dari hati dan sanubari kami yang terdalam mengucapkan beribu terima kasih kepada semua pihak, unsur dan elemen, stakeholder, paguyuban, tokoh dan pemuka agama, alim ulama Indonesia, wartawan bersih, wartawan idealis, wartawan rakyat Indonesia bersatu, Ikatan Notaris Bersih, seluruh pemerhati, netizen lokal dan internasional, para ASN bersih dan semua APH penegak hukum bersih, anggota TNI bersih dan Panglima TNI dan pasukan, anggota Polri bersih dan Kapolri, Kementerian ATR BPN, Kemenko Polhukam sekaligus pemberi rekomendasi, dan kepada Presiden terpilih tahun 2024 sampai tahun 2029 Bapak Jenderal Prabowo dan Mas Gibran Raka Buming Raka, dan salam hormat setinggi-tingginya. Terima kasih dari lubuk sanubari kami yang terdalam kepada Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atas semua perhatian dan dedikasi, serta support dan dukungannya. Semoga atas semua kebaikan dan dukungannya kepada kami semua, warga 4 desa, korban mafia tanah, mafia hukum, jangan kasih kesempatan 9 naga ada bercokol di Gunung Gelis dan Indonesia Raya. Jangan biarkan 9 naga mengambil paksa kekayaan milik rakyat Indonesia dengan semena-mena. Jangan izinkan 9 naga merusak NKRI. Usir 9 naga, dan jangan biarkan mereka mengobok-obok NKRI, menginjak-injak, melecehkan hukum NKRI. Jangan biarkan rakyat berbuat anarki atas kemarahan yang terpendam selama ini dan membutakan mata hati kami rakyat untuk berbuat hal yang tidak diinginkan. Dan kami yakin setelah dilantiknya Bapak Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka menjadi Presiden tahun 2024 sampai tahun 2029, kami rakyat menaruh harapan besar, asa dan cita-cita anak bangsa Indonesia akan menjadi wujud nyata. Indonesia akan selalu berkibar hingga menutup mata. Karena kami anak bangsa, rakyat NKRI yang akan meneruskan cita-cita luhur para pahlawan pejuang kemerdekaan. Menjadikan Indonesia bebas merdeka, merdeka dari para penjajah, bebas dari jajahan para mafia tanah, mafia hukum yang merusak kedaulatan NKRI, karena rakyat harus merdeka, dan Indonesia harus aman sejahtera. Dan kami Sofyan Jim Mamesah bersama paguyuban warga korban 4 desa pemegang kunci kontak Pandora bersama para APH bersih, dari kemelut yang selama ini terjadi, meminta kepada PT Penggarap Berdasi yang diwakilkan oleh keluarga Sucipto Nagaria pemilik PT Sumarekon Tbk untuk secepatnya menyelesaikan pembayaran kepada semua pemilik sah tanah. Jangan keluarkan alibi-alibi, jangan ada drama atau skenario busuk lagi, politik jahat, menggiring opini kepada warga agar percaya bahwa keluarga Sucipto Nagaria didukung dan dekat dengan Presiden Prabowo, dan Prabowo pro dirinya. Keluarga Sucipto Nagaria jelas pembohong besar, memutarbalikan fakta, jelas itu adalah cara untuk memecah belah rakyat. Bahwasanya keluarga Sucipto Nagaria itu tidak punya uang, mereka hanya mengandalkan kebohongan. PT bermodal dengkul yang menginginkan untung segunung. Kami tegas menyatakan segera secepatnya selesaikan dan melalui pemerintah pusat sesuai mandat Presiden. Jika tidak secepatnya menyelesaikan maka PT-PT yang tercatat sebagai pelaku rampas akan dicabut izinnya, dan kepada pemilik PT-PT fiktif tersebut akan dipenjarakan, karena telah melanggar, melecehkan konstitusi hukum Indonesia, dan telah merusak kedaulatan NKRI. Dan apabila ada yang terkait dengan berita yang saya buat ini, serta ingin mengetahui lebih jelasnya dapat menghubungi saya langsung Sofyan Jim Mamesah dengan nomor WA 0823 1580 0800. Dan tidak lupa saya Sofyan Jim Mamesah mengucapkan selamat Hari Dirgahayu TNI yang ke-79. Semoga TNI Indonesia bertambah tangguh, maju, sukses dan jaya. TNI Indonesia penjaga kedaulatan NKRI dari para perusak dan pengganggu keutuhan NKRI. TNI Indonesia penjaga tanah air dari Sabang sampai Merauke. TNI Jaya Jaya Jaya. Salam NKRI, satu hati satu nurani, NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, ucap Sofyan Jim Mamesah.